Kiai Syarifuddin itu. Salah satu tetangga-tetangga itu baik gangguan-gangguan, kata ayah saya itu dilempar kotoran itu sudah biasa katanya. Ya Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Faqad qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, segala puji hanya bagi Allah Tuhan kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Di momen yang membahagiakan ini, tanpa disangka kita kedatangan tamu ya, yang sebelumnya sempat berbicara dengan saya di pondok sebelumnya, terus kemudian sempat bercerita juga beliaunya ini mengenai kakek saya dulu, yaitu Kiai Adroi dari pihak ibu begitu. Isinya menarik dan sempat punya ide untuk membuat konten ini. Ya, semoga dengan pembuatan konten ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sosok Kiai Adroi bin Kiai Syarif. Kiai Adroi adalah putra Kiai Syarif yang nomor 2. Beliau sebenarnya punya putra, Kiai Syarif ini punya putra 3, yaitu Nyai Yumna yang pertama, terus yang kedua Kiai Adroi, terus yang ketiga Nyai Romlah atau Nyai Rosidi. Kiai Adroi ini adalah putra laki-laki satu-satunya ya. Jadi sangat getol sekali pandangan masyarakat ataupun bagi santri-santri yang masih menangi beliau almarhum. Di samping saya ini riwayat ke riwayat maksudnya ya. Beliau alumni di sini dulu. Saya masih sempat menangis, saya masih MI, masih SD lah, setara SD. Terus kemudian riwayatnya juga dawuhnya beliau ini, tamu kita ini, ayah anda beliau dulu sebelum mondok bernama Ahmad Rois. Terus kemudian saya barusan ini nanya nama almarhum ayahanda beliau, Ahmad Rois, loh kok sama dengan namanya Kiai Syarif dulu masih muda lah. Terus sama Kiai Syarif dirubah Muhammad Ilyas. Subhanallah. Beliau sudah almarhum, semoga arwah beliau senantiasa diberi naungan dan diberi tempat yang layak oleh Allah dan dipertemukan oleh Rasulullah. Amin. Langsung saja kita ke narasumber kita ini, teman-teman sekalian. Gimana ceritanya nanti kita ikuti secara berkelanjutan tanpa dipandu kembali. Gimana ini Cak? Ini namanya Cak Hamdan Amrullah. Dulu di kamar 4B dulu. Secara lanjut untuk pertama memperkenalkan diri dulu Cak. Bahasa Madura tak apa? Siap. Bahasa Madura tak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati Al-Karim Ibn Al-Karim Gus A'am Burhanuddin bin Kiai Haji Sulaha Syarif. Pada kesempatan hari ini saya juga tidak ada komunikasi sebelumnya, bahwasanya mau berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait dzurriyyah yang ada di Bani Syarif khususnya, karena ayah saya alumni dari Pondok Kiai Syarifuddin yang awalnya dulu juga bukan nama Pondok Kiai Syarifuddin yang saya tahu. Kata ayah saya itu kayaknya Miftahul Mubtadi'in, Tashilul Mubtadi'in, kira-kira seperti itu. Sempat juga cerita kepada saya kalau nama dari Pondok Kiai Syarifuddin bukan itu dulu. Singkat cerita ataupun cerita yang menurut saya ini saya anggap sahih juga. Masa orang tua saya mau cerita hoax kepada saya tentang apa yang ada di Pondok Pesantren Syarifuddin di awal-awal merintis. Karena ayah saya yang saya tahu menikah itu tahun 67, ayah saya itu menikah. Berarti beliau, ayah saya almarhum Ahmad Rais, kemudian dirubah menjadi nama Muhammad Ilyas, salah satu generasi yang keberapa, mungkin bisa jadi generasi kedua dari santrinya Kiai Syarifuddin. Cerita demi cerita, dulu kamar kotaan, kalau bahasa sekarang katanya ayah saya itu, kotaan itu masih tidak ada, cuma kotaan itu ada satu, ada di sebelah pojok di masjid itu katanya dulu ayah. Itu pun mau membuat, ayah itu masih jualan teker, jualan teker. Kemudian buat minyak untuk kehidupan dirinya sendiri, kemudian untuk pengabdian kepada Kiai Syarif. Jadi banyak berbagai kisah yang dialami ayah saya, karena termasuk salah satu santri mungkin yang kalau diajak adalah ayah saya, garis miring supir. Garis miring supir. Mau supir dulu berarti kan sepeda ontel kan. Sepeda onta kan. Sepeda onta, sepeda gunung, nggak tahu ontaan kan. Dan itu banyak kisah-kisah menarik di perjalanan. Selain kalau masalah istiqomah itu jangan dipertanyakan, katanya ayah saya. Istiqomahnya Kiai Syarif itu jangan dipertanyakan lagi. Sudah lewat kalau mau tanya istiqomah, sudah full istiqomahnya, baik pengajiannya, baik tata meletakkan munajat anak-anak santri kasar, meletakkan batunya tetap batu di situ. Jadi kalau masalah istiqomah menurut ayah saya itu sudah jangan ditanyakan lagi, sudah Kiai Syarif itu luar biasa istiqomahnya. Suatu kesempatan beliau, ayah saya diajak untuk pengajian. Sebelum diajak pengajian, ya biasa persiapan supir kan harus matang, memeriksa ban, memisah rem sepeda. Dan jangan lupa katanya Kiai Syarif, walaupun bahannya kecil, mode katanya Kiai Syarif. Kalau dulu itu bukan rupiah katanya ayah saya, sesokoh, kurang paham saya. Jadi di bawahnya 1 rupiah itu ada istilah lain, mata uang kita rupiah. Jadi pada sesokoh, setaleh, cepon sesokoh. Lah itu walau setaleh, mungkin di bawah 1 rupiah, bintil oleh lemak, bintil. Tapi mondek bintil leis, Ahmad Rais dipanggil Madrais. Mun bintil ada, tetap asyelen kok dia. Ini nyanggu nyekep pria, nyekep bintil. Walaupun harganya itu ya ada harganya, tapi kebutuhannya ini. Jadi dari apa yang beliau dawuhkan ke ayah saya itu serat akan makna, walaupun kayak benda kecil tapi persiapan itu harus penuh, harus full, karena
walaupun kecil barangnya bisa berakibat fatal kepada yang besar. Contohnya bentel katanya ayah saya. Itu yang pertama. Kemudian catatan yang kedua masalah sekep. Sekep. Jadi kalau orang dulu itu berbicara perjuangan, kata ayah saya itu bukan hanya tohir dan batin. Tohir siap, batin siap. Jadi ayah saya itu sempat berguru latihan cimande, pencak bobian katanya, karena sudah ada anak bawean sudah dulu itu. Saya lupa namanya, sudah lama. Jadi dipadukan antara pencak kuncian, pencak bobian, pencak cimande, itu dohirnya. Kemudian batinnya itu berbagai hizib yang dikeluarkan. Cuma sayangnya saya dulu kurang peka terhadap hizib. Mungkin saya minta dulu, andaikan ayah saya ada, itu dari Ki Adroi, hizib-hizib itu, tirakat dan lain sebagainya. Sampai Kiai Syarif itu dalam perjalanan itu selain bentel tadi itu kak teka asitum nyangoh, kemudian kak teka jarum harus bawa jarum. Jadi ayah saya itu aneh nih, seroh nyeket tapi seroh nyeket jarum gitu. Ini apa ini nanti gitu. Filosofnya itu gimana gitu. Tetap dibawa saja jarum itu katanya ya. Bentel jarum mereka sekep iku. Jadi seroh sekep iki aja. Kesekep tetap. Jadi untuk jarum ini mungkin kita tetap harus waspada, nyekep walaupun gak teka jarum. Nah itu segelintir cerita tentang perjalanan mengiringi Kiai Syarif ayah saya itu. Sedangkan sisi-sisi yang lain dalam wilayah, karena pondok ini memang dulu kasar berurit, Norjo ini keberurit ya. Kanan kiri ini walaupun sudah hadir seorang tokoh yang sangat luar biasa, belum tentu kanan kirinya itu masih menerima, bahkan mereka frontal, masih menolak adanya pondok pesantren Kiai Syarifuddin itu. Salah satu tetangga itu baik gangguan kata ayah saya itu dilempar kotoran itu sudah biasa katanya. Pacek ke manusia kasa sabuk nunggu kamar kadang. Jadi gangguan itu dari tetangga sendiri, dari tetangga pondok sinilah jelas. Sampai kalau sudah ada azan yang sempat didengar oleh ayah itu dulu, mohon maaf sangat kata-katanya itu sangat tidak mengenakan sekali kalau sekarang itu bisa ham lah kalau kata-katanya itu sangat kotor sekali, bahkan menyangkut barang najis. Kalau sudah azan, mohon maaf, Pak Syarif azan sampai menyebut seperti itu, saking ya tidak tahu apa mereka benci apa tidak tahu saja, sampai kedengaran kuping ayah saya. Dan memang banyak orang-orang sisi kanan kiri itu memelihara anjing, katanya ayah saya sekitar itu. Suatu ketika karena masih sudah tanah ini area punyanya kiai ataupun sudah pondok, walaupun kamar masih sedikit, karena kamar itu sudah suci dan lain sebagainya, anjing itu masuk itu. Anjing punya tetangga itu masuk. Ternyata yang punya anjing yang masuk itu blok darum gitu. Blok darum. Lah kesempatan itu untuk ayah saya itu karena takut mengganggu karena ini adalah najis katanya, akhirnya ya dibunuh sama ayah saya itu. Setelah dibunuh ya biasa sih, sudah dibuang, dikubur katanya. Kemudian ke besok harinya itu yunjuk rasa sama pemilik, sekalian bawa celurit, marah-marah masuk dari barat katanya. Siapa sih mata yang pakai aku? Karena masih sedikit di sini, karena memang tahun 50 akhir sampai 60 akhir itu ayah kan ada di sini. Ya karena ayah itu sudah digembleng luar dalam, khususnya tohir juga digembleng dengan pencak tadi itu.
masih anak ada bawean itu, kemudian dari Ki Adroi hizib-hizib itu. Dan hebatnya kalau berbicara masalah hizib dari Ki Adroi itu, santri-santri dulu itu kalau tanah itu, kata ayah saya ini, kalau bangunin itu pakai pisau katanya. Jadi kalau ayah saya yang tanya, kemudian ada cak beng katanya, saya ingat ke cak beng apa gitu katanya. Kalau mau bangunin itu cucu bon, buat ditusuk. Apa nih masalah? Nah, masalah. Dan itu nasi yang di tanah itu kata ayah saya, bukan nasi itu sempurna nasi, tapi dicampur batu. Batunya itu 99. Nyari nang batu panti min. Jadi nasi itu dicampur dengan batu seperti jagung itu kecil, tapi 99. Jadi tanah itu dicampur itu sehingga kalau sudah matang itu hati-hati makannya. Tak bon seroban, tak rebukan, takut kena batu. Kalau sudah ada batu berarti taruh. Begitu seterusnya katanya kalau tanah. Begitu juga seperti membangunkan ayah saya tidur seperti cabang dan teman-teman itu tanah sama kalau bangun harus pakai pisau. Jedot masalahnya gitu. Itu sisi-sisi yang lain. Kemudian ada lagi tentang tahapan-tahapan hizib atau zikir apatah namanya itu. Katanya ayah saya itu kalau mencoba pukulan tangan dimasukkan hizib ke tangan. Kalau masih nampar pohon pisang, tapi masih besok elok, masih besok mau layu, itu masih belum lulus katanya Gendro. Jadi mukul pohon pisau besok mau layu, lah itu masih belum lulus katanya. Yang lulus itu toko jedat langsung elok, langsung layu. Itu lulus katanya Gendro. Nah, itu mungkin nyoba-nyoba seperti itu karena memang katanya Kiai Hadroh itu perjuangan ini harus zahir dan batin, apalagi masa-masa zaman PKI pada waktu itu zaman PKI. Singkat cerita dari yang unjuk rasa atau nompoh tadi itu, ya ini ayah saya yang ngaku bengkok semaden masih orang mati gimana. Itu ucapan kalimat ayah saya itu. Dihadapi kok sematen mari kita. Ternyata sekarang anggap saudara dengan ayah. Ada orang Jawa. Kemudian pindah ke selatan sana, almarhum sudah. Dan ketika saya mondok sini ini diceritakan sama ayah. Arwan dulu. Gitu. Jadi banyak sekali kalau anak santri dulu itu memang zahir dan batin oleh dia itu disiapkan untuk berdakwah. Kemudian ya ayah saya dikirim bagian selatan, dijodohkan ke bagian selatan. Ya memang ya perjuangannya itu setiap malam itu itu sudah biasa. Dan banyak orang-orang yang begal di jalan itu semuanya bertaubat sampai sekarang ngaku kepada saya, ngaku saudara. Karena hidayahnya sepoga semua takluk baik ilmu dohir apun batinnya, baik ilmu keagamaan fikihnya, debat sudah kalah. Kemudian dalam sisi lain orang yang memang harus diselesaikan dengan ilmu nuragan, dengan karate juga takluk. Jadi sama-sama takluk. Banyak cerita sehingga ayah saya juga saya dapat cerita, saya sudah ada di dalamnya Kiai Hasan Subki di Probolinggo sama Kiai Ma'arif, Kiai Behaki kalau di sini, tapi kalau di Probolinggo Kiai Ma'arif juga sempat cerita kepada saya. Orang tuanya sampean itu luar biasa dulu. Dulu di sini dijulukin Semarda. Ayah saya itu julukin Semarda. Mun beberapa apaan genteng sampeyan. Kalau ada
anak pondok junior kemudian diganggu oleh orang karena perjalanan mau ke sini dulu kan belantara lah istilahnya, seperti Ismail ini dulu pernah yang ayah saya yang tapin siapa mari dina apa dia mari itu apa nih atas tong gitu katanya. Jadi dalam segi kejadukan saja seperti itu. Dan juga alhamdulillah masalah ilmu keagamannya alhamdulillah ya, sampai saya dimondokkan, saudara 5 semuanya nyantri di Kiai Syarifuddin, ya berkat ayah saya, ketakdimannya beliau kepada guru sampai putra-putranya dimondokkan semua, bertahan lama semua. Ya semoga harapan bagi saya dan anak sekarang saya ada di Wonorejo, insya Allah kalau dari keluarga saya tetap akan minta sambungan kepada ahli bait Bani Syarifuddin ini. Semoga diakui, harapan sebagai anak saya sebagai anak sekarang sebagai wali santri, semoga harapannya diakui menjadi santrinya Kiai Syarifuddin ila yaumil qiyamah. Amin amin. Mungkin ini besar masalah riwayat-riwayat yang ada di santri-santri awal-awal santri di Wonorejo ini. Jadi mereka selain ingin mencari ilmu, mereka banyak godaan dan rintangan dari faktor yang lain. Jadi Kiai Syarif ini berjuangnya itu luar biasa, bukan hanya berjuang menyampaikan ilmu, dakwah menyampaikan ilmu, tapi juga berjuang melawan istilahnya bagi orang-orang yang belum pro, bahkan yang masih primitif pada zaman itu. Dan itu Kiai Syarif enjoy dengan cara enjoy. Tapi kalau Kiai Adwa ya memang bagian Yusuf ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan Gus. Mohon maaf banyak yang mungkin yang kelupaan saya, mungkin bisa bersambung di lain waktu. Mungkin ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan juga sambutan ke saya juga ini. Soalnya dari generasi saat ini memang sempat tertinggal ya masalah kanuragan, terus kemudian ya persiapan batiniyahnya sedang tergerus oleh tuntutan zaman yang sudah serba digital ini, sudah terpikirkan. Nah, ini mungkin bisa jadi tolak ukur bagi kita bahwa hal ini bisa kita lanjutkan di hari-hari ke depan untuk mengusahakan hal ini, ya, terutama di pengurus-pengurus pondok gitu kan. Mungkin cuman ini dulu sambungan dari kami. Jumat barokah, Jumat sakral, dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Nah, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.